selamat sore semuanya. Sore. Ya. Halo, selamat sore. Oke. Pada sore hari ini saya mengajak kita semua dan juga buat rekan-rekan saya semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Kali ini kami mengajak kita membahas mengenai demokrasi di kalangan remaja. Nah, sebelum kami membahas terlebih dalam, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama rekan-rekan saya. Oke. Kami dari kelompok 5 dari Universitas Binawan, dari jurusan kesehatan, dari prodi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 disingkat. Nah, pada saat ini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Denita. Halo Denita, bisa lambaikan tangannya. Oke, yang kedua ada Dwinis. Halo Dwinis. Ya, halo. Ya, halo Oke, yang ketiga itu ada Edi. Nah, berhubungan Edi ada berhalangan, jadi tidak bergabung dengan kami di sini. Terus yang keempat ada Fadil. Halo Fadil. Halo. Oke, yang kelima itu ada Febriani. Halo Febri. Halo. Nah, yang keenam itu ada saya sendiri, yaitu Liliani. Terus yang ketujuh itu ada Niko Bambang Suryadi. Halo Niko. Halo. Nah, mungkin teman-teman yang lain kenal dengan teman-temannya. Oke. Kita akan langsung masuk saja ke dalam materi kita sesuai dengan tema. Kali ini kita akan membahas mengenai demokrasi di kalangan remaja. Oke. Saya serahkan kepada Febri untuk boleh membawa kita. Demokrasi pendidikan juga dipahami sebagai pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai demokrasi. Dan pedagogi of hope, demokrasi pendidikan diwujudkan dalam sekolah atau pelajaran demokratis. Sekolah demokratis dicirikan dengan keterlibatan stakeholder, guru, murid, pimpinan sekolah, staf, dan orang tua murid atau masyarakat. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan tata sekolah, school government, dan pembuatan keputusan pendidikan sekolah yang seharusnya dipandu dengan nilai-nilai dan melalui proses yang demokrasi. Yunani, demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. KBBI, yaitu demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Oke, teman-teman sekalian. Saya mengingatkan kita semua, bagi peserta yang hadir, bagi partisipan yang hadir, tolong bisa isi Google Form yang nanti akan di-share di kolom chat box. Mohon teman-teman bisa isi semua karena untuk partisipasi kita. Dan jika ada mau bertanya, silakan isi di Google Form juga. Oke, lanjut. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Satu, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Dan bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya kali ini.
Dan yang selanjutnya ada berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Selanjutnya ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Next. Lalu, bagaimana demokrasi di kalangan pelajar dan mahasiswa? Mahasiswa yang merupakan intelektual organik seharusnya mampu memahami demokrasi dalam konsep yang ideal guna membangun suatu tatanan bernegara yang mapan untuk dapat menjamin dan melindungi hak-hak seluruh rakyat suatu negara. Olehnya, itu lingkungan kampus sejak awal seharusnya dibangun untuk menjadi wadah yang paling tepat untuk dapat memberikan pengetahuan dan praksis demokrasi bagi mahasiswa. Next. Selanjutnya, apa pengaruhnya atau dampaknya demokrasi itu di kalangan pelajar atau mahasiswa? Yang pertama, pengaruh positifnya. Pelajar atau mahasiswa bebas bersuara, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, membebaskan pelajar atau mahasiswa untuk mengeluarkan suara dan segala bentuk dukungan, kritik dan pendapat bisa disampaikan kepada sebuah organisasi di sekolah atau di kampus. Yang kedua, menambahkan solidaritas dan networking. Yang ketiga, peran mahasiswa membangun demokrasi yang sehat. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, serta berilmu. Terus dampak negatifnya yang ada dua. Yang pertama, aksi demo berlebihan. Yang kedua, suara dapat dibeli dari kaum mahasiswa. Lalu, bagaimana demokrasi di Indonesia bisa terwujud? Yang pertama, menggunakan hak dan kebebasan dalam berpendapat dengan benar sebagai mahasiswa Indonesia, atau kemudian diuraikan penjelasannya. Dengan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan dan melaksanakan nilai demokratis dan di kalangan mahasiswa. Baiklah, untuk kepada semua partisipan, saya ingin mengingatkan kembali untuk mohon diisi Google Form-nya yang sudah ada di chat box. Terima kasih. Oke teman-teman sekalian, terima kasih untuk bisa berpartisipasi dalam presentasi kami kali ini.
mungkin banyak yang kurang atau mungkin ada slide yang terlewatkan. Saya mengucapkan banyak maaf, dan jika ada yang mau bertanya nanti bisa kirim pertanyaan di Google Form yang sudah dikirim di chat box. Nanti jika teman-teman yang mau bertanya terus bagaimana pertanyaan yang bisa dijawab, nanti akan kami jawab melalui email yang akan dikirim melalui Google Form tersebut. Oke teman-teman sekalian, terima kasih untuk telah berpartisipasi dalam presentasi kami kali ini. Saya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Baiklah, kepada seluruh partisipan yang telah hadir, terima kasih banyak semuanya. Semuanya udah boleh keluar. Terima kasih.